Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Elmaira Maulida dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hijab, rod, dan aul. Hijab dalam hukum waris secara bahasa berarti al-mam'u atau al-hirman. Secara istilah, al-hijab menurut para ahli fikih merujuk pada suatu keadaan ketika seorang ahli waris tidak dapat memperoleh bagian warisannya, baik seluruhnya maupun sebagian, karena adanya ahli waris lain yang lebih utama. Orang yang sebagai penghalang disebut hajib, sedangkan pihak yang terhalang dari warisan dinamakan mahjub. Hijab secara umum ada dua macam. Yang pertama, hijab wasfi, terhalangnya seseorang karena adanya sifat yang melekat pada ahli waris yang membuatnya tidak layak menerima warisan, misalnya pembunuh, beda agama, dan hamba sahaya. Selanjutnya yang kedua, hijab syahsi, terhalangnya seseorang karena ahli waris lain yang lebih dekat dengan pewaris dan lebih berhak atas bagian warisan, terbagi menjadi hijab nukson dan hijab hirman. Hijab nukson atau pengurangan bagian. Hijab nukson adalah penghalang yang menyebabkan berkurangnya bagian ahli waris dari jumlah yang seharusnya diterima. Dengan kata lain, seorang ahli waris tetap mendapatkan warisan, tetapi bagiannya tidak penuh karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Contoh, hak suami apabila seorang istri meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak maupun cucu dari anak laki-laki, maka suami berhak atas 1/2 dari harta peninggalan. Namun, apabila ternyata si istri meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki, maka hak suami berkurang menjadi 1/4. Selanjutnya, hijab hirman, penghalangan total. Hijab hirman adalah penghalang yang menyebabkan seorang ahli waris sama sekali tidak memperoleh bagian warisan. Kondisi ini terjadi karena ada ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Contoh kasus, seorang saudari perempuan sekandung pada dasarnya berhak mendapatkan 1/2 dari harta peninggalan apabila ia sendirian dan tidak ada ahli waris lain yang menghalangnya. Namun, apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki, maka saudari sekandung tersebut tidak lagi berhak menerima warisan. Hal ini karena anak laki-laki lebih dekat dengan pewaris dan lebih utama dalam memperoleh warisan, sehingga keberadaannya menghalangi hak saudari sekandung secara total. Rod dalam hukum waris. Rod secara bahasa berarti mengembalikan, i'adah wa'al sarf. Sedangkan secara istilah adalah mengembalikan sisa harta kepada ahli waris tertentu secara proporsional sesuai bagian yang diterimanya. Masalah rod bisa terjadi karena tidak ada ahli waris dari rumpun asobah. Dalam redaksi lain, rod berarti mengembalikan. Maksudnya dalam ilmu waris adalah jumlah bagian kurang dari asal masalah. Artinya ada kelebihan harta setelah semua ashab al-furud mendapatkan bagian masing-masing. Pendapat pertama, kelebihan harta disalurkan ke baitul mal. Yang pendapat kedua, kelebihan harta dikembalikan ke masing-masing ashab al-furud sampai harta itu habis terbagi. Syarat-syarat penerapan rod. Yang pertama, pewaris telah meninggal. Yang kedua, ahli waris masih hidup. Yang ketiga, hubungan ahli waris dengan pewaris. Yang keempat, keputusan hakim. Konsep aul dalam waris. Secara bahasa, kata aul berasal dari akar kata yang bermakna bertambah, meninggi, atau melampaui batas. Dalam terminologi ilmu faraid, aul diartikan sebagai suatu keadaan di mana jumlah keseluruhan bagian ahli waris yang ditetapkan dalam nas Al-Quran dan hadis ternyata melebihi jumlah harta peninggalan. Mekanisme penerapan aul. Yang pertama, identifikasi ahli waris. Yang kedua, tentukan bagian masing-masing. Yang ketiga, jumlahkan semua bagian. Yang keempat, tentukan penyebut baru. Yang kelima, bagi ulang proporsional. Penerapan aul dalam konteks Indonesia. Dalam praktik hukum di Indonesia,
Aul tetap digunakan dalam perhitungan faraid, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam kompilasi hukum Islam (KHI). Hakim pengadilan agama dan para praktisi faraid umumnya merujuk kepada kitab-kitab fikih klasik dalam memutuskan perkara yang melibatkan kasus aul. Evaluasi fikih dalam hukum waris Islam, aul terjadi ketika jumlah keseluruhan bagian ahli waris yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis melebihi dari total harta yang tersedia, yaitu lebih dari satu. Untuk menyelesaikannya, para ulama menetapkan sistem aul, yaitu dengan cara mengurangi secara proporsional bagian semua ahli waris agar tetap adil dan tidak ada yang dirugikan secara sepihak. Secara fikih, aul merupakan bentuk ijtihad sahabat Nabi, terutama Umar bin Khattab, yang kemudian diikuti oleh jumhur ulama. Pertimbangan fikihnya adalah menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan, agar setiap ahli waris tetap mendapatkan hak sesuai porsinya, meskipun mengalami pengurangan. Hal ini sejalan dengan maqasid syariah dalam menjaga harta dan mencegah terjadinya sengketa keluarga. Mazhab jumhur sepakat menerima konsep aul, sedangkan sebagian ulama seperti Ibn Abbas pernah berpendapat bahwa aul tidak perlu dilakukan. Meskipun begitu, pandangan jumhur lebih dominan karena dianggap lebih menjamin keadilan dan keteraturan dalam distribusi warisan. Baik, yang terakhir, kesimpulan. Hijab penghalang dalam pembagian waris terdiri atas hijab nukson dan hijab nirman. Rot, pengembalian sisa harta kepada ahli waris secara proporsional bila tidak ada asabah. Aul, pengurangan bagian secara proporsional ketika jumlah bagian melebihi harta yang tersedia. Ketiga konsep ini menegaskan keadilan, keteraturan, dan kesesuaian pembagian waris dengan syariat Islam serta menunjukkan peran ijtihad ulama dalam menjawab persoalan praktis masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.